Kalena dhammat sawanang etammang kalamuttamang. Saya lanjutkan untuk menyelesaikan membacakan sub pokok bahasan sakitnya yang terakhir pada video part 35B ini. Buku Venerable Acharyaman Buridatta Thera, A Spiritual Biography by Acharya Mahabhuanyana Sampano, diterbitkan oleh Vihara Bodhigiri. Mengenai nama penerjemah dari bahasa Thai ke bahasa Inggris dan nama-nama tim penerjemah dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dan juga nama penyunting dapat Anda lihat di bagian deskripsi di bawah video ini. Baiklah, kita akan lanjutkan untuk menyelesaikan pembacaan sub pokok bahasan sakitnya yang terakhir. Saya akan membacakan satu paragraf terakhir dari part 35A. Ketika Acharyaman ditandu pergi, suara kesedihan menyelimuti barisan orang-orang tersebut. Gelombang duka memenuhi hati mereka semua. Ketika ia berlalu, semua terasa kelam dan suram, seolah-olah hidup mereka dirampas pergi. Bahkan rumput-rumput dan pohon-pohon langsung layu. Ketika Acharyaman pergi, suasana hutan tempat ia dan murid-muridnya tinggal sangat damai. Tempat di mana banyak orang-orang yang singgah selama bertahun-tahun. Wihara tersebut sekarang berubah menjadi gersang, walaupun masih ada biku yang tinggal di sana. Tiba-tiba saja tidak terlihat pohon-pohon yang besar dan subur yang dulu selalu memberi rasa aman dan nyaman untuk mereka yang singgah di sana. Rasa sedih, tangisan terdengar jelas. Mereka menyaksikan keberangkatan seorang biku yang mempunyai tingkat keyakinan yang sangat tinggi. Lama setelah kepergian Acharyaman dari desa tersebut dan suara-suara kesedihan mulai menghilang dalam kejauhan, ratusan biku dan umat mulai berjalan meninggalkan tempat tersebut. Wajah sedih mereka bercampur dengan isakan tangis dan kehilangan semangat. Sambil diam berjalan seperti dalam acara perkabungan dari keluarga atau teman, mereka berusaha untuk tegar. Tidak ada seorang pun yang berbicara, tetapi dalam hati mereka mulai hilang harapan, seperti semua telah hilang. Seolah-olah kami membawa jenazahnya untuk dikremasi, walaupun ia masih hidup. Semua harapan telah pergi, dan ia tidak akan kembali. Tetapi kami tidak dapat berhenti memikirkannya. Kami semua berjalan dengan rasa putus asa. Saya ingin mengakui, saya merasa malu karena berpikir saya akan kehilangan harapan satu-satunya di kehidupan saya. Tidak ada lagi seseorang yang dapat saya tanya jika ada pertanyaan dalam latihan saya. Jarak dari Ban Nong Phieu ke Provinsi Phanya Nakhon berkisar 15 mil. Tetapi waktu berjalan kaki tidak dapat dihitung. Berjalan di belakangnya, mengetahui ia sedang sekarat, saya hanya berpikir bagaimana saya dapat merindukan guru saya. Saya sangat ingin ia tetap melanjutkan hidup pada saat ini. Hari-hari terakhirnya berhubungan dengan latihan meditasi saya, di mana saat saya mempunyai banyak persoalan yang harus dipecahkan. Bagaimana banyaknya saya berlatih, saya selalu tiba pada kesimpulan yang sama. Ketergantungan saya dengannya akan segera berakhir. Hal ini membuat masa depan terlihat suram. Kondisinya tetap tenang dan stabil selama perjalanan. Ia tidak menunjukkan adanya tanda-tanda sakit. Kadang-kadang ia terlihat sedang tertidur, tetapi kenyataannya ia sama sekali tidak tidur. Pada saat tengah hari, perjalanan mencapai suatu tempat yang hijau dan sejuk. Kami meminta izin pada Acharyaman untuk beristirahat sejenak untuk kebaikan orang-orang yang menemaninya.
Ia tiba-tiba bertanya, "Di mana kita sekarang?" Pada saat saya mendengarkan suaranya, saya terkejut dengan nada bicaranya yang berwibawa. Mengapa saya sangat tersentuh oleh suaranya yang berwibawa? Sepertinya Acharyaman tiba-tiba kembali seperti dirinya sendiri. Apakah seseorang yang suci dari 3 dunia ini akan meninggalkan saya? Seorang yatim piatu malang yang batinnya akan segera hancur? Apakah batin sucinya yang mana sangat membantu saya untuk tetap semangat dalam hidup ini akan ditarik dari kehidupan saya dan hilang selamanya? Itulah perasaan yang muncul pada saat Acharyaman berbicara. Beberapa orang mungkin akan menganggap ini adalah reaksi yang tidak waras, tetapi saya tidak merasa bersalah. Saya dengan senang mengakui ketidakwarasan ini. Untuk kepentingan Acharyaman, saya rela menjadi tidak waras. Saya bersedia mengorbankan diri untuk meninggal menggantikannya tanpa khawatir dengan hidup saya ini. Jika ini adalah keinginannya, saya dengan senang hati mengakhiri hidup saya. Tidak ada pikiran kedua. Saya telah siap pada saat pikiran untuk mengorbankan hidup saya untuk dirinya. Tetapi tidak mungkin baginya untuk menerima pengorbanan diri yang saya tawarkan. Kenyataannya adalah setiap orang di dunia ini harus berjalan di jalan yang sama. Siapapun yang dilahirkan akan meninggal. Tidak ada pengecualian. Perjalanan ke Sakhon Nakhon telah direncanakan dalam 2 tahap. Hari pertama, kita berjalan menuju Wihara Banpu di wilayah Pananikom, di mana kami akan beristirahat selama beberapa hari agar Acharyaman dapat memulihkan kesehatannya sebelum menuju Sakhon Nakhon. Meninggalkan Ban Nong Pyu pada pukul 9 pagi, prosesi perjalanan akhirnya sampai di Wihara Banpu lebih awal sebelum malam. Perjalanan memakan waktu seharian, karena kami mengambil rute yang lebih jauh, menghindari jalan pegunungan untuk mempermudah Acharyaman dan orang-orang tua juga wanita yang mengikutinya sepanjang jalan. Sesampainya di sana, kami mengundangnya untuk beristirahat di dalam sebuah pondok di mana kebutuhannya dapat dengan mudah disediakan. Adalah tempat yang layak bagi para biku dan para umat untuk menghormatinya. Acharyaman menetap di Wihara Banpu cukup lama. Kondisi kesehatannya bertambah buruk. Sementara itu, setiap hari selalu kedatangan para biku dan umat dari desa setempat. Beberapa di antaranya datang pada malam hari. Semuanya sangat ingin mempunyai kesempatan untuk bertemu dan memberi hormat. Walaupun pernah mendengar tingkat ilmunya yang tinggi, kebanyakan mereka baru pertama kali bertemu dengannya. Mereka telah mendengar bahwa ia adalah arahat zaman sekarang yang akan segera wafat dan mencapai parinibbana. Diberitahukan bahwa siapapun yang bertemu dengannya akan diberkati dengan keberuntungan, sementara yang tidak sempat bertemu dengannya akan hidup dalam ketidakberuntungan. Maka mereka sangat tertarik untuk mendapat keberuntungan dengan datang untuk bertemu dengannya. Mereka tidak mau menyia-nyiakan kesempatan mereka sebagai manusia. Pada pagi hari setelah tiba di Banpu, Acharyaman ingin tahu kapan ia akan dibawa ke Sakhon Nakhon. Ia memberitahukan muridnya bahwa bukan keinginannya untuk wafat di Banpu. Mereka harus segera membawanya ke Sakhon Nakhon tanpa harus menunda waktu lebih lama lagi. Murid tertuanya menjawab bahwa mereka berencana untuk menunggu sesaat bagi Acharyaman untuk memulihkan kesehatan, baru mereka akan melanjutkan perjalanan ke Sakhon Nakhon sesuai dengan permintaannya. Hari berikutnya, ia kembali menanyakan pertanyaan yang sama. Murid tertuanya juga menjawab dengan alasan yang sama, dan ia kembali diam untuk menanyakan kembali nanti. Waktu berlalu.
dan ia menuntut untuk mengetahui kapan mereka akan membawanya ke Sakon Nakon. Ia mengatakan bahwa dengan menunggu terlalu lama, ia akan gagal untuk sampai di sana. Pada akhirnya, mereka meminta Acariaman untuk tinggal selama kurang lebih 10 hari lagi. Pada saat 4 atau 5 hari berlalu, ia memaksa mereka untuk langsung membawanya ke Sakon Nakon. Kembali murid tertuanya diam, atau mengulang alasan yang sama untuk tetap tinggal. Tetapi berulang kali, ia memaksa mereka dan membentak mereka karena telah menunggu terlalu lama. "Apakah kalian akan membiarkan saya meninggal di sini? Saya sudah memberitahukan sejak awal. Saya ingin meninggal di Sakon Nakon. Waktu saya akan segera tiba. Segeralah berangkat. Jangan menunggu lebih lama lagi." Selama 3 hari terakhir, keinginannya untuk dibawa ke Sakon Nakon semakin meningkat. Selama malam terakhir di sana, ia dengan tegas menolak untuk berbaring dan tidur. Tetapi ia dengan tiba-tiba memanggil para biku untuk duduk di tempat tidurnya dan memberitahukan bahwa ia tidak dapat hidup lebih lama lagi. Dia menuntut untuk segera membawanya pergi pada malam itu juga untuk memastikan tiba di sana tepat waktu. Ia kemudian meminta kami untuk membantunya duduk dengan sikap samadhi dan menghadap ke arah Sakon Nakon. Setelah ia selesai bermeditasi, ia menyuruh mereka bersiap untuk berangkat. Ia tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Kami bergegas untuk memanggil murid tertuanya. Mereka mengabarkannya bahwa ia harus segera dibawa ke Sakon Nakon keesokan paginya. Mengetahui kepastian ini, perasaannya mengendur. Tetapi ia tetap menolak untuk tidur dan mengatakan sejujurnya yang ia rasakan. "Waktuku hampir tiba. Saya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Sebaiknya kita pergi malam ini juga. Dengan demikian, saya yakin akan tiba pada waktu yang tepat, di mana sekarang saat kritis datang dengan cepat menghampiri. Saya tidak ada keinginan untuk menanggung beban berat tubuh ini lebih lama lagi. Saya ingin meninggalkan tubuh ini, sehingga saya tidak perlu mengkhawatirkan rasa sakit dan penderitaan ini. Saat ini, saya sedang dalam keadaan sekarat. Apakah kalian para biku tidak dapat merasakan bahwa saya dapat meninggal setiap saat? Tubuh saya sudah tidak berguna lagi. Tidak ada alasan lagi untuk memaksa saya dalam siksaan tubuh ini. Kalian semua mengerti alasan saya untuk pergi ke Sakon Nakon. Itu adalah tujuan kita sejak awal. Maka mengapa kalian masih terus berusaha menunda keberangkatan? Apakah ini Sakon Nakon? Mengapa kalian tidak membawa saya ke sana sekarang? Saya ingin pergi ke sana sekarang. Apalagi yang kalian tunggu? Apa gunanya tubuh? Tidak berguna sama sekali. Bahkan untuk membuat makanan ikan. Saya telah memberitahu kalian. Tubuh saya telah mencapai ambang batas. Tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Apakah tidak ada seorang pun yang tertarik untuk mendengarkan saya dan melakukan apa yang akan saya lakukan? Saya sudah dengan tegas mengatakan apa yang saya ingin kalian lakukan. Masih saja tidak ada seorang pun yang mendengar. Jika kalian tetap mempunyai sikap seperti ini, bagaimana kalian akan menemukan kebenaran? Jika dengan kehadiran saya, ketika saya masih hidup, kalian sangat keras kepala, menolak untuk percaya pada apa yang saya katakan. Bagaimana kalian dapat menjadi orang yang berakal budi baik pada saat saya sudah meninggal nanti?
Saya tahu apa yang saya katakan adalah benar. Saya sudah menjelaskan keseluruhan situasi untuk kalian dengan pertimbangan dan tindakan yang masuk akal. Tetapi kalian dengan keras kepala menolak untuk melakukannya. Saya mulai kehilangan harapan bahwa di antara kalian dapat mengembangkan dasar-dasar ajaran yang saya ajarkan untuk mempertahankan sasana. Acharyaman sangat tegas mengatakannya semalam di Banpu. Ia sama sekali menolak untuk tidur sepanjang malam. Saya curiga ia takut jika dengan kondisi sekarang, ia tidak akan kembali bangun. Pada saat itu, tidak ada seorang pun dari kami yang bersamanya dapat menemukan alasan untuk tetap sadar sepanjang malam. Hanya saja alasan yang tepat terjadi pada diri saya. Pada jam 7 pagi keesokan paginya, beberapa kendaraan truk dari pemerintahan setempat tiba untuk membawa Acharyaman ke Sakon Nakhon. Nyonya Nem Chuana sebagai kepala pengurus pemindahan mengundangnya untuk ikut dalam kendaraan yang sama. Ia setuju dan hanya bertanya, apakah kendaraan cukup untuk membawa banyak biku yang ditentukan sejak awal untuk menemaninya? Ia dikabarkan bahwa telah tiba 3 buah truk. Jadi tidak cukup kendaraan untuk membawa semua biku yang ingin ikut serta. Perjalanan pulang pergi dapat digunakan untuk membawa sisanya. Dengan adanya persetujuan ini, Acharyaman menjadi tenang. Setelah para biku menyelesaikan makannya, seorang dokter menyuntik Acharyaman dengan obat penenang agar ia tidak terganggu oleh goncangan kendaraan selama perjalanan. Pada saat itu, jalan-jalan masih sangat kasar, banyak lubang-lubang, dan secara umum dalam kondisi yang menyedihkan. Setelah menerima suntikan, ia ditempatkan di tandu dan diangkat ke dalam salah satu kendaraan yang diparkir di tepi lapangan. Tidak ada jalan untuk menuju wihara. Segera setelah ia mulai merasa ngantuk, iring-iringan kendaraan mulai melakukan perjalanan menuju Sakon Nakhon. Tiba di sana siang hari. Sesampai di sana, ia ditandu turun dari kendaraan dan ditempatkan di dalam rumah kecil dalam keadaan tertidur di wihara Wat Sudawat. Ia tetap tidur sepanjang hari, tidak bangun sampai tengah malam. Dalam sejam ia terbangun, gejala kritis, yang mana dulu ia sampaikan berkali-kali pada murid-muridnya yang buta dan tuli. Semakin lama semakin terlihat, seperti yang ingin ia sampaikan pada kami semua. Sekarang kalian lihat, hal inilah mengapa saya memaksa kalian untuk segera membawa saya ke Sakon Nakhon. Saya ingin segera melepaskan diri dari penderitaan ini. Gejalanya sudah terlihat jelas sekarang. Jika kalian masih tidak mengerti, maka cobalah lihat. Jika kalian masih belum mempercayai apa yang saya katakan, maka perhatikan dengan seksama dan pertimbangkan apa yang kalian akan lihat sebelum ini. Apakah saya mengatakan yang sebenarnya atau tidak? Berhenti bersikap tuli, buta, dan tidak menggunakan otak dari sekarang. Jika tidak, kalian tidak akan menemukan kebijaksanaan yang diperlukan untuk menyelamatkan diri kalian semua. Apa yang kalian saksikan sekarang akan menginspirasi kalian untuk berpikir secara mendalam. Jadi jangan membantah. Bara mempunyai pancakanda, 5 kanda, adalah termasuk beban yang sangat berat. Pada pagi-pagi hari sekali, ia mulai meninggalkan beban berat ini. Penderitaan yang semakin meningkat yang mana tidak ada seorang pun yang bijaksana yang ingin merasakannya lagi di masa yang akan datang. Wihara tersebut sangat sunyi pada malam itu. Tidak ada seorang pun yang berani mengganggu kesunyian itu. Kemudian beberapa orang acarya seperti Chaukun Dhammacedi dari Wihara Wat Bodhisompon di Udon Thani tiba di pondoknya. Mereka segera datang begitu mendengar kabar tersebut. Ketika mereka memasuki pondoknya, mereka dengan segera duduk dalam kesunyian, menjaga sikap.
Walaupun mereka khawatir dengan kondisi Acariaman, itu adalah peringatan dini bahwa ia dapat wafat kapan saja. Para biku yang tiba untuk memeriksa kondisinya diam di 3 baris di hadapannya. Para murid senior dipimpin oleh Chaukun Dhammacedi duduk di depan. Para biku muda dan samanera memenuhi tempat yang tersisa. Semua duduk dengan diam. Mata mereka terfokus pada Acariaman. Bulu mata mereka digenangi oleh air mata yang tidak dapat ditahan lagi, menandakan kesedihan mereka. Mereka mengetahui semua harapan telah hilang. Tidak ada lagi yang dapat dilakukan untuk mengubahnya. Mereka merasakan seperti hidup mereka hampa dan tidak berarti lagi. Pada awalnya, Acariaman berbaring pada sisi kanan dengan posisi singa. Khawatir akan menyebabkannya lelah, beberapa biku dengan perlahan memindahkan bantal yang menyangga tubuhnya sehingga ia dapat beristirahat dengan berbaring terlentang. Begitu ia terjaga, ia berusaha merubah posisi kembali ke arah menyamping. Tetapi ia tidak mempunyai tenaga untuk pindah posisi. Karena ia berusaha keras untuk membalikan tubuhnya, beberapa acarya senior mencoba menyanggah tubuhnya kembali dengan bantal. Tetapi mengetahui bahwa ia sangat lemah, maka mereka memutuskan untuk berhenti. Khawatir akan membuat keadaan bertambah buruk. Seharusnya, ketika Acariaman akhirnya wafat, ia akan dalam posisi berbaring telentang atau berbaring menyamping ke kanan. Tetapi dengan perlahan bergerak di antara posisi tersebut. Sangat tidak memungkinkan untuk merubah posisi tubuhnya dalam kondisi seperti itu. Para muridnya, umumnya para biku dan samanera dengan beberapa orang umat, duduk dengan putus asa ketika perlahan-lahan nyawanya pergi dari raganya. Begitu khawatirnya yang mereka lihat dengan wafatnya Acariaman yang begitu tiba-tiba, mereka hampir saja lupa bernafas. Menit-menit berlalu. Nafasnya secara bertahap menjadi lebih lembut dan lebih teratur. Tidak ada seorang pun yang mengalihkan pandangan ke Acariaman karena kematian akan segera datang. Nafasnya terus bertambah lemah dan lemah sampai tidak terdengar lagi. Beberapa saat kemudian nafasnya telah hilang. Tetapi berhenti dengan lembut sampai tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui bahwa ia telah meninggal dunia. Tubuhnya tidak menunjukkan sesuatu yang tidak normal, sangat berbeda dengan kematian orang biasa. Di luar fakta tersebut, semua muridnya menyaksikan momen terakhir dengan mata yang terbuka. Tidak ada seorang pun yang sanggup berkata, saat itulah saat di mana Acariaman meninggalkan dunia fana ini. Melihat tiadanya tanda-tanda kehidupan, Chaukun Dhammacedi mengatakan, saya rasa ia telah meninggal dunia. Pada saat yang sama, ia melihat jam tangannya. Saat itu pukul 2.23 pagi. Maka saat itulah dinyatakan sebagai jam kematiannya. Ketika kematian sudah dipastikan, akibatnya kesedihan merebak. Wajah-wajah penuh air mata terlihat di wajah para biku yang duduk mengelilingi tubuh Acariaman. Kemudian terdengar suara batuk kecil dan lemah. Sebelum seluruh ruangan hanyut dalam kesunyian yang mana tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Batin kami dipenuhi kekosongan yang tidak dapat ditahan. Tubuh kami duduk seperti cangkang kerang yang kosong. Beberapa saat dunia seakan sepi ketika Acariaman meninggalkan dunia ini dan masuk ke dalam kebahagiaan utama di mana tidak ada penderitaan yang dapat mengganggunya lagi. Saya sendiri hampir mati karena kesedihan akan kehilangannya ketika saya duduk di sisinya. Saya tidak dapat mengendalikan kesedihan. Awan kesedihan yang ada di dalam batin ketika ia meninggalkan dunia ini. Saya tidak dapat melakukan apa-apa untuk mengendalikan luka kehilangan yang saya rasakan. Mayat hidup sangat cocok untuk menggambarkan keadaan saya pada waktu itu. Sesudah kesunyian berlalu,
Murid tertuanya memerintahkan para biku untuk merubah tatanan tempat tidurnya. Mereka membaringkan tubuhnya untuk beberapa saat. Dengan pengertian, besok pagi mereka akan berdiskusi bersama-sama tentang perencanaan lebih lanjut. Para biku mulai memenuhi ruangan. Walaupun ada yang tersisa di teras depan, kebanyakan dari mereka masuk ke dalam. Walaupun seluruh area dikelilingi oleh lentera yang terang, tetapi para muridnya seakan-akan buta dan tidak yakin akan pergi kemana. Seperti mabuk, mereka berjalan ke sana kemari. Beberapa biku sebenarnya tidak sadarkan diri karena mereka merasa hidup seakan tidak berarti lagi bagi mereka. Seluruh area wihara diliputi kebingungan sepanjang malam. Semuanya merasakan kesedihan dan kehilangan yang sangat mendalam. Para biku berjalan dengan kesunyian, tidak mempunyai rencana kemana mereka akan pergi dan mengapa. Seperti dalam kegelapan dan tanpa harapan yang disebabkan hilangnya cahaya terang yang sangat bersinar, di mana memancarkan sinar di kehidupan mereka dan menerangi batin mereka. Tiba-tiba semua keamanan dan kenyamanan lenyap, mengakibatkan mereka hidup dalam ketidakpastian tanpa tempat berlindung. Kegelapan, kedinginan di batin mereka membuat mereka merasa tidak ada lagi yang tersisa di dunia ini. Tidak ada lagi tempat untuk mereka bertahan. Kegagalan untuk berpikir bahwa di dunia ini masih bisa mencari tempat berlindung. Pada saat itu mereka terlihat seperti menghadapi masa depan yang suram dan tidak pasti. Seperti ketidakberuntungan menimpa mereka semua. Acariaman adalah satu-satunya tempat berlindung. Kepadanya mereka dapat selalu yakin mempercayai batin, jiwa mereka tanpa pengecualian. Maksud saya bukan tidak memperhatikan Buddha, Dhamma, dan Sangha, tetapi pada saat itu tampaknya mereka sangat jauh, membuat semua sulit mencari tempat berlindung. Mereka tidak hadir seperti yang Acariaman lakukan. Ia selalu ada dan siap untuk menolong dan mencari jalan keluar untuk mengatasi kebimbangan kami dan memberikan kami inspirasi. Mendekatinya untuk masalah-masalah yang tidak dapat kami hadapi sendiri. Masalah-masalah tersebut dengan sendirinya akan terpecahkan dengan adanya bantuan darinya. Kenangan-kenangan ini sangatlah dalam terpahat di batin saya, di mana sangat mempengaruhi saya ketika ia meninggal dunia. Saya berpikir, tidak ada seorang pun yang mampu untuk membantu saya memecahkan masalah saya. Siapa lagi yang dapat saya temukan dengan segala ketulusan untuk membantu saya? Nasihat siapa lagi yang dapat saya percaya? Saya sangat takut ditinggal sendirian, tertekan, dan tidak ada harapan dengan kesendirian saya. Pergi adalah solusi yang mudah yang saya temukan pada saat tinggal bersamanya. Semakin saya memikirkan dilema ini, semakin saya lemah dalam mencari rasa aman dan ketidaksakitan dari diri saya. Dalam ketidaktahuan saya melihat tidak ada lagi jalan di depan saya pada saat ini. Hanya kepedihan dan putus asa di muka saya. Duduk di hadapan jenazahnya, saya rasa saya juga telah mati. Saya berpikir tidak ada lagi jalan untuk menolong saya dan menghilangkan kepedihan saya. Saya duduk diam bagaikan hantu yang hidup dan bernafas, dan bingung, dan tidak ada seorang pun yang menolong saya. Tidak ada yang dapat menarik saya keluar dari kepedihan ini. Air mata keluar dari mata saya dan mengalir di pipi saya. Saya tidak mampu untuk menahannya. Dada saya terasa berat dan bergetar karena tidak dapat mengendalikan emosi yang timbul dan bertahan di tenggorokan hampir membuat saya sesak. Akhirnya saya kembali menemukan pikiran benar dan berkata dalam hati,
Apakah saya akan mati karena patah hati sekarang? Ia meninggal bebas dari penderitaan dan kemelekatan dari kekotoran batin. Jika saya meninggal sekarang, saya akan meninggal dengan hasil dari penderitaan dan kemelekatan. Hal ini dapat berakibat buruk pada saya. Apakah dari kematian atau kesedihan saya berguna bagi saya atau Acharyaman? Ketika ia masih hidup, ia tidak pernah mengajarkan kami untuk merindukannya ketika ia meninggal. Keterikatan ini adalah hal yang umum di antara orang-orang di mana saja. Walaupun alasan untuk merindukannya adalah berhubungan dengan dhamma, tetap saya terpengaruh oleh keduniawian dan tidaklah baik untuk seorang bhikkhu. Pikiran tersebut tidaklah sesuai untuk seorang seperti saya yang telah merubah pandangannya untuk menerima ajaran tertinggi dari Dhamma. Sang Buddha telah menyatakan, siapapun yang berlatih Dhamma, berdoa dan menghormati Sang Buddha, dan siapapun yang mengerti akan Dhamma, akan mengerti tentang Sang Buddha. Hal ini jelas bahwa kemelekatan saya tidaklah sesuai dengan Dhamma. Untuk sesuai dengan ajaran Dhamma, saya harus terus berlatih dengan apa yang telah diajarkan Acharyaman. Ini adalah jalan yang tepat bagi saya untuk menunjukkan seberapa besar saya merindukannya. Jika saya meninggal berkaitan dengan metode yang diajarkannya, saya akan merasa yakin bahwa kematian saya akan selaras dengan prinsip Dhamma. Ini adalah satu-satunya jalan untuk bersikap. Saya tidak akan membuat diri saya merindukannya dengan alasan yang tidak masuk akal dan keduniawian, yang hanya akan mencelakai diri saya sendiri. Dengan jalan ini, saya kembali menemukan kekuatan pikiran saya, mengizinkan alasan untuk ikut dan menghindari kebimbangan dalam batin saya. Dan saya juga menghindari terkubur hidup-hidup dalam kebodohan saya. Kalena dhammat savanang etamang kalamutamang